Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala syarih hafizahullah wa hadhihi al-ibadatu amara Allah biha jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'buduni yufriduni bil ibadati fal hikmatu min khalqil khalqu. Min khalqil khalqa maf'ulun bihi. Kenapa maf'ulun bihi? Karena ada masdar di situ, khalqi. Jadi bukan min khalqil khalqi, bukan. Min khalqil khalqa. Baik. Fal hikmatu min khalqil khalqa annahum ya'buduna Allah azza wa jalla mukhlisina lahud dina minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil lakinnal hikmata min khalqihim hiya hazihi falladhi ya'budu ghairallahi mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqa wa mukhalifun lil amri wasyar'i wa Ibrahimu huwa abul anbiya'i alladzina ja'u min ba'dihi fakulluhum min zurriyatihi walihada qala jalla wa ala wa ja'alna fi zurriyatihi an-nubuwata wal kitab fakulluhum min bani Israila hafidu Ibrahima. Boleh baca hafidu, boleh baca hafida, ya. Baik. Illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu min zurriyyati Ismaila fa kullul anbiya'i min abna'i Ibrahima alaihi salatu wassalamu takriman lahu wa ja'alahu Allahu imaman lin-nasi ya'ni qudwatan inni ja'iluka lin-nasi imama ya'ni qudwatan inna Ibrahima kana ummatan ya'ni imaman yuktada bihi wa bidzalika amara Allahu jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillahi azza wa jalla ka ghairihi minan nabiyyina kullul anbiya'i da'un nasa ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwahu kama qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut wa amma syara'i'u allati hiyal awamiru wan nawahiyu wal halalu wal haramu fahadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umami hasbal hajati sebagai hal. Yasra'ullahu syari'atan thumma yansakhuha bi syari'atin ukhra ila an ja'at syari'atul islami fanasakhat jami'a syara'i'i wa bakiyat hiya ila an taquma as-sa'atu amma aslu dinil anbiya'i wa huwa at-tauhidu fa huwa lam yunsakh wa lan yunsakha dinuhum wahidun wa huwa dinul islami bima'na al-ikhlasu lillahi bit-tauhidi amma syara'i'u faqad takhtalifu tunsahu lakin at-tauhidu wal aqidatu min adama ila akhiril anbiya'i kulluhum yad'una ila at-tauhidi wa ila ibadatillahi wa ibadatullahi ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasy-syara'i fa idza nusikhat sara al-amalu bin nasihi
wa huwal ibadatu wal amalu bil mansukhi laisa ibadatu lillahi laisa ibadatan lillahi. Baik, kemudian ikhwan fiddin azakumullah, lanjutan dari syarah. Qala syari hafizahullah. Inilah ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Siapa yang Allah perintahkan? Jami'al khalqi. Ya, seluruh makhluk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun yufriduni bil ibadati. Ini Syekh Fauzan punya pendapat. Makna ya'budun adalah yufriduni bil ibadati. Esakanlah aku dalam peribadahan. Maksudnya mereka mengesahkan Allah dalam peribadahan. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan liya'budun, ya, itu sebagai apa? Yuwahhiduni. Hendaklah apa? Mereka apa? Mentauhidkanku. Nah, sebagian ulama mengatakan seluruh kata ibadah yang ada di dalam Al-Quran, maka yang ditujukan dari kata ibadah itu adalah tauhid. Ya, jadi kalau antum dapat di Al-Quran kata ada ibadah, ya'budun, ubida, nah pokoknya seperti itu. Maka yang diinginkan dari itu adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah maksudnya apa? Mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik, menjauh dari syirik. Pahamin ya? Taib. Maka hikmah dari penciptaan makhluk bahwasanya mereka menyembah Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah agamanya. Di antara mereka ada yang taat dan di antara mereka ada yang tidak taat. Dan ini kenyataan. Ada di antara makhluk yang bertauhid, ada yang tidak bertauhid. Lakin al-hikmatu min khalqihim hiya hadhihi. Akan tetapi hikmah dari penciptaan manusia adalah ini. Apa itu? Ibadah. Ya. Hikmah dari penciptaan manusia adalah ibadah. Makanya ikhwan, kalau ada orang menganggap bahwa ibadah itu hanya terbatas pada ibadah-ibadah mahdhah saja, misalnya sholat, puasa, ya, berzakat, haji, ya, maka sedikit ibadah ini cuma sedikit saja. Ya. Maka apa yang harus dilakukan seseorang? Ya, menjadikan setiap aktivitasnya itu bernilai ibadah. Ya. Ini hanya masalah apa? Hanya masalah hatinya dia ini. Selalu dia apa? Berbicara dengan hatinya. Ya Allah, mudah-mudahan ini ya Allah ridhoi saya seperti ini. Ya, misalnya apa? Kasih uang belanja sama tua. Contoh, ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ridhoi saya ini kasih. Itu ibadah. Ya. Tapi kalau misalnya cuma kasih saja, tidak di hati, ya, tidak sering-sering kita ngobrol dengan orang punya hati sendiri, nanti itu yang harusnya bisa jadi ibadah jadi kebiasaan. Kenapa pergi sholat? Karena memang sudah waktu subuh, jadi saya harus pergi sholat. Padahal apa? Harusnya ketika sholat itu menghadirkan hati. Sholat itu apa? Dalam rangka menunaikan kewajiban dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat yang paling mendasar. Nah, coba silakan kita cross check diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita sholat ini cuma karena setiap hari harus wajib 5 waktu. Nah, seperti itu. Sejadi kebiasaan. Kenapa sholat witir? Ya karena so biasa tiap malam, ya, agak kurang rasanya kalau tidak ada itu. Jadinya kebiasaan, sama kayak makan kalau antum niatkan untuk agar kuat beribadah, agar bisa belajar, ya, maka itu apa? Bisa terhitung ibadah. Sebagaimana kaidah para ulama, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, mengerjakan sesuatu kecuali dengannya, sesuatu yang tidak sempurna mengerjakan kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga terhitung wajib. Misalnya apa? Contohnya salat berjamaah di masjid itu apa? Wajib. Ya, sebagian ulama antaranya mazhab Hambali berpendapat salat berjamaah di masjid itu wajib. Maka wasilah yang kita lakukan untuk sampai ke masjid, maka itu kewajiban juga. Naik motor, dibonceng, berjalan kaki, maka itu hitung wajib. Ya. Sama misalnya apa? Menuntut ilmu atau apa? Menghafal Quran, atau menuntut ilmu. Apa hukumnya? Ya, sebagian ulama mengatakan sunnah, tergantung dari objek yang dipelajari. Misalnya pelajari apa? Misalnya
pelajari tazkiyatun nufus, contoh ya. Nah, apa hukumnya menghadiri kajian tazkiyatun nufus? Sebagian ulama berpendapat sunnah. Oke, sunnah. Kalau misalnya dia hadir, berarti menghadiri yang sunnah kan? Nah, tapi pas waktu dia mau hadir itu mengantuk dia. Jadi apa dia bikin? Bikin kopi dia. Nah, kenapa bikin kopi? Supaya saya bisa hadir nanti di sana. Maka amalannya bikin kopi, aduk kopi, beli kopi, itu semua tak hitung sunnah, pahala sunnah. Karena apa? Karena ya ini dalil ini. Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Ya, menikah atau yang lainnya ya sunnah, masuk ibadah semua. Paham ini ya? Taib. Kemudian falladhi ya'budu ghairallahi mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqa. Maka orang yang menyembah selain Allah, pada hakikatnya dia telah menyelisihi hikmah dari penciptaan makhluk dan menyelisihi perintah dan syariat. Dan Ibrahim alaihissalam dialah Abul Anbiya, bapaknya para nabi yang datang setelah beliau. Fakulluhum min dzurriyyatihi. Seluruh nabi itu turunannya Nabi Ibrahim setelah beliau. Ya. Semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu semua apa? Keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa? Tapi semua nabi kecuali Nabi Muhammad SAW itu keturunannya dari Bani Israel. Ya, Bani Israel. Nabi Muhammad sendiri yang dari Ismail alaihissalam. Sudah dia sendiri baru yang paling terakhir lagi, ya, penutup. Fakulluhum min dzurriyyatihi, seluruhnya dari anak keturunannya. Walihadza qala jalla wa ala wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan pada anak keturunan Ibrahim ada kenabian dan Alkitab. Fakulluhum min Bani Israila, seluruhnya dari kalangan Bani Israel, yaitu Hafidi Ibrahim alaihissalam, cucunya. Illa Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dari keturunannya Nabi Ismail. Jadi semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW ini dari Nabi Ismail. Nabi Ismail siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Sama juga. Baik. Semuanya nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim dari kalangan Bani Israel, kecuali satu, Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail alaihissalam. Maka seluruh nabi termasuk anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa ini? Takriman lahu, ya, untuk memuliakan beliau. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi manusia, yakni qudwatan, teladan. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya kami menjadikanmu bagi manusia itu sebagai imam. Maksudnya qudwatan. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat. Ya, ini salah satu dalil bahwasanya umat. Ya, Nabi Ibrahim dikatakan umat di sini sebagai imam, sebagai teladan. Ada beberapa tempat itu kata umat, tidak selalu dia maknanya umat, tapi salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini imaman yuqtada bihi. Tapi ikhwan fiddin azakumullah, kita break dulu 10 menit. Tapi qala syarih fidahullah wa bidzalika amarallahu jami'al khalqi. Bidzalika maksudnya dengan tauhid itu, dengan ibadah atau tauhid, Allah memerintah para makhluknya, para ciptaannya. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Ibrahim alaihissalam menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seperti nabi-nabi yang lain. Seluruh nabi da'aun nasa ila ibadatillah. Seluruh nabi menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Sebagaimana firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mana mereka menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Adapun syariat-syariat yang syariat ini berupa perintah dan larangan, halal dan haram, fahadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umami hasbal hajati. Maka jadi kalau seluruh nabi itu sama agamanya, cuma syariatnya yang berbeda sesuai dengan hajatnya umat tersebut, ya, sesuai dengan hajatnya umat tersebut.
Allah mensyariatkan syariat, kemudian apa? Tsumma yansakhuha, kemudian Allah menghapus syariat tersebut bi syariatin ukhra, dengan syariat yang lain. Ila an ja'at syariatul islami, hingga sampai apa? Datang syariat Islam. Fanasakhat jami'asy syara'i, maka syariat Islam ini menghapus seluruh syariat. Ya. Dan apa? Wa baqiyat hiya, dan akan terus eksis, terus ada ini syariat Islam hingga tegaknya hari kiamat. Amma aslud dinil anbiya'i, adapun apa? Agama, dasar agama seluruh nabi adalah tauhid. Fa huwa lam yunsah walan yunsakha, maka tauhid ini belum terhapus dan tidak akan terhapus. Tauhid. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Wa huwa dinul islami, yaitu apa? Agama Islam. Bimakna, maksudnya Islam yang bagaimana ini? Ya, Islam yang bagaimana agamanya para nabi ini? Maksudnya al-ikhlasu lillahi bitauhidi, ya, mengikhlaskan untuk Allah dengan tauhid. Jadi Islam, ikhwan, Islam itu terbagi dua, ya. Islam terbagi dua makna. Yang pertama makna umum, yang kedua makna khusus. Islam yang bermakna umum itu tauhid, ya, bertauhid dan menjauhi syirik. Itu Islam yang bermakna umum. Dan ini agamanya para nabi seluruhnya, Islam. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, itu semuanya Islam. Islam yang makna apa? Makna umum. Ya, jadi bercerita apa ini? Bercerita Islam yang bermakna umum. Apa itu makna umum? Bertauhid dan menjauhi syirik. Seluruh nabi, seluruhnya seperti itu, ya, bertauhid dan menjauhi syirik, mengikhlaskan ibadah untuk Allah dan menjauhi kesyirikan. Taib. Kemudian ada Islam yang bermakna khusus. Nah, jadi kalau bercerita Islam yang bermakna khusus, maka yang diinginkan adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW beserta syariat-syariat. Jadi kalau misalnya muncul soal, ya, Islam yang bermakna khusus itu apa? A. Agama seluruh nabi. B. Agamanya Nabi Muhammad SAW, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jawabannya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Taib. Nah, jadi kalau ditanya agama para nabi itu apa? Ya kita jawab agama mereka satu, Islam. Masa Islam? Misalnya ada orang bertanya seperti itu kan? Kita bilang iya, Islam dari segi umum, dari makna umum. Apa itu? Mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata dan menjauhi syirik. Adapun syariat mereka ini berbeda-beda. Tunsakhu, terhapus. Lakin at-tauhidu wal aqidatu min Adama ila akhiril anbiya'i kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadatillah. Nah, ini. Akan tetapi tauhid dan akidah, ya, tauhid dan akidah dari Nabi Adam hingga yang terakhir, nabi yang terakhir, seluruhnya menyerukan kepada tauhid dan menyeru untuk beribadah kepada Allah. Apa maksud ibadah kepada Allah? Ta'atuhu fi kulli waqtin. Fi kulli waqtin. Mentaati Allah di setiap waktu. Itulah makna dari ibadatullah. Taib. Bima amara bihi minasy-syara'i, dengan sesuatu yang bima umira bihi, bukan amara, bima umira bihi. Tadi antum baca apa ini? Umira, ya. Fi kulli waqtin bima umira bihi, dengan segala hal yang telah diperintahkan dengannya berupa syariat-syariat. Fa idza nusikhat, apabila terhapus, saral amalu bin nasikhi huwal ibadatu. Ya. Apabila syariat itu terhapus, ya, maka jadilah amalan atau beramal dengan yang menghapus. Nah, nasikh artinya yang menghapus. Jadi ini ada syariat A. Kemudian datang syariat B yang apa? Nasikh, menghapus.
Ya, isim fa'il ya. Nasikh. Mansukh itu yang terhapus. Maka jadilah beramal apabila suatu syariat itu dihapus, maka jadilah beramal dengan syariat yang menghapus tadi, itu huwal ibadatu. Ya, maka jadilah ibadah. Dan beramal dengan syariat yang terhapus bukanlah ibadah kepada Allah. Nah, misalnya apa? Di zamannya Nabi Sulaiman boleh menikah, ya, lebih dari 4 boleh. Nah, dalam riwayat istrinya kalau tidak salah itu surah 100 atau berapa 99. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas istrinya lebih dari 4. Apakah syariat itu boleh kita terapkan sekarang? Nah, kita katakan tidak bisa karena sudah terhapus syariatnya. Ya. Sudah terhapus syariatnya Nabi Sulaiman. Pahamin ya? Nah, jadi mengamalkan hal tersebut, hatta antum niatkan ibadah, ya, maka tidak bisa terhitung ibadah itu karena syariatnya sudah terhapus. Tapi kalau antum mengamalkan yang dengan yang menghapus ini, maka dia dengan sendirinya terhitung sebagai ibadah. Taib. Kemudian lanjut baca matan, Kahar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharati fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharati. Qala syarih hafizahullah فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته يعني إذا عرفت من هذه الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأنت من الإنس داخل في هذه الآيات وعرفت أن الله ما خلقك عبثا أو ما خلقك لتأكل وتشرب فقط تعيش في هذه الدنيا وتسره وتمره lam yakhluqka lihadza khalaqaka Allahu liibadatihi wa innama sakhkhara laka hadhil mawjudati min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi li'annaka la tastati'u an ta'isha illa bihadhil asya'i wa la tatawassalu ila ibadatillahi illa bihadhil asya'i sakharaha Allahu laka li ajli an ta'budahu laisa min ajli an tafraha biha wa tasraha wa tamraha wa tafsuqa wa tafjura ta'kulu wa tashrabu mashtahaita hadza sya'nul bahaimi ammal adamiyuna fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin 'azimatin wa hikmatin azimatin wa hiyal ibadatu. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imuni. Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu an tahtarifa wa tajma'a lahu malan kama yaf'alu banu adama ba'duhum li ba'din yaj'aluna ummalan yajma'una lahum al-makasiba. La, Allahu ghaniyun an hadha wallahu ghaniyun anil alamina walihadha qala ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Allahu jalla wa ala yut'imu wa la yut'amu ghaniyun anil ta'ami wa ghaniyun jalla wa ala bidzatihi wa laisa huwa fi hajatin ila ibadatika law kafarta ma taqasta mulkal law kafarta ma naqasta mulkallahi walakin antal ladzi bihajatin ilaihi antal ladzi bihajatin ilal ibadati wa min rahmatihi annahu amaraka bi ibadatihi min ajli maslahatika liannaka idza abadtahu
fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazai wa thawabi fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirati famanil ladzi yastafidu minal ibadati al mustafidu minal ibadati huwal abidu nafsuhu amma Allahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqihi. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, kita baca kembali ke matan. Qala Syekh rahimahullah, jika engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi, bahwasanya ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharati, sebagaimana salat tidaklah dinamakan salat kecuali bersama dengan taharah. Ya. Ini sangat bagus ya perumpamaan yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, maksudnya fasadatil ibadatu, ya. Jika masuk kesyirikan ke dalam ibadah, maka ibadah itu menjadi rusak. Sebagaimana hadas jika masuk ke dalam toharoh. Ya. Taib. Kemudian qala syarih hafizahullah, jika engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maksudnya apa? Idza arafta min hadhil ayati, jika engkau telah mengetahui dari ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi ayat ini sepatutnya kita renungkan, bahkan ahsannya dihafal, ya, dihafal supaya sadar torang, supaya sadar, ya. Torang punya kerja ini memang hanya untuk beribadah, seperti itu. Bukan untuk mau tinggal di dunia ini lama-lama, ya. Hanya memang untuk apa? Beribadah. Nanti lihat ya, Allah ciptakan segala sesuatu ini ujungnya itu ke sana nanti, ibadah itu. Ya. Dia bilang, kalau antum menyadari ya ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, wa anta minal ins, sementara antum golongan manusia, maka antum masuk ke dalam golongan ayat ini, ya, golongan yang diciptakan itu. Dan engkau juga mengetahui bahwasanya Allah tidaklah menciptakanmu abatsan, tidak diciptakan secara sia-sia, main-main begitu. Ya. Tidak kayak orang biasanya kan apa? Bikin patung, bikin apa? Kenapa bikin patung ini? Tidak, cuma mau suka-suka saja. Habis itu dikasih biar. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah ciptakan kita, diutus lagi rasul untuk kita, untuk membimbing kita. Ya. Taib, au khalaqaka litakula wa tashruba faqat. Atau jangan pernah antum berpikir bahwasanya Allah menciptakan ini hanya untuk makan, minum saja. Ya. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrahu wa tamrahu. Engkau hidup di dunia ini apa? Tasrah wa tamrah. Bersenang-senang, cuma bersenang-senang saja. Ya. Lam yakhluqka li hadza. Allah tidak menciptakanmu untuk perkara ini. Ya. Khalaqakallahu li ibadatihi. Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Perhatikan ikhwan, wa innama, hanyalah, ya, innama di sini sigotul hasr. Hanyalah, ya, sakhkhara laka hadhil mawjudati. Allah tundukkan kepada antum, ya. Taib, alam raya ini, alam semesta ini Allah tundukkan kepada antum min ajli antasta'ina biha ala ibadatihi, ya, agar antum, ya, bisa meminta pertolongan atau bisa membantu antum, ya, bisa membantu antum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ditundukkan ini apa ini? Sapi, ya, mau kurban, ya. Kurban apa? Ibadah atau tidak? Ibadah, kurban ibadah. Kira-kira saya mau tanya sama antum, kalau Allah tidak mau kasih tunduk itu sapi, melawan terus dia, tidak bisa kita beribadah. Ya, tidak bisa kita beribadah. Coba antum perhatikan. Ayam misalnya orang mau sembeli, kira-kira kalau dia tidak mau tunduk, tidak Allah tidak tundukkan ini ayam ini, misalnya melawan dia ini, ya, tidak bisa dia dijinakkan begitu untuk mau disembeli. Tidak bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ini misalnya kita, ini alam semesta, gunung dikasih badiam begitu, ya, langit tidak tertimpa ke bawah sini, ya. Itu semua Allah tundukkan semua itu untuk kita bisa beribadah kepada Allah.
Dalilnya apa? Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena apa? Karena tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk hanya beribadah saja. Jadi ikhwan, sebisa mungkin ya, sudah sampai sama antum DP dalil, sudah sampai DP penjelasan sama antum. Sebisa mungkin seluruh aktivitas yang antum kerjakan itu kasih bicara dengan antum pe hati. Ya Allah, mudah-mudahan saya diridhoi ini. Ada bah kerja ini. Ada bah usaha ini. Ada mau belajar. Kan tujuannya kita pelajari ini untuk apa? Untuk mencari ridho Allah, bukan untuk banyak-banyakan ilmu. Bukan untuk mau pamer ilmu, bukan. Antum buka buku di rumah, murojaah, pasang harokat, bagus istilahnya, pasang harokat. Pasang harokat. Hadirkan hati itu, jangan cuma kenapa? Karena besok mbak baca, besok dapat jatah baca anak. Tidak, harus hadirkan hati itu. Murojaah, ya Allah, ini kalau kita perhatikan, orang punya keadaan ini, semua bisa kita jadikan ibadah. Ya, hatta keluar dari masjid, ketemu orang itu, semua bisa jadi ibadah itu. Sering-sering bicara dengan torompe hati kecil. Ini yang penentunya itu di hati itu. Penentunya di hati. Apa dalam hadis dikatakan apa? Di dalam hadis, seseorang yang saya nukil secara makna. Seseorang yang meniatkan kebaikan namun tidak bisa mengerjakan kebaikan itu, apa ini? Tidak dapat pahala dia. Tetap dapat pahala, satu pahala yang sempurna. Kalau dia kerjakan dapat berapa? 10 pahala dilipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Tapi apa? Hati bermain. Ada orang meniatkan keburukan, langsung dicatat? Tidak. Beda, tidak dicatat. Nanti dia kerjakan, baru dicatat satu keburukan. Nah, seperti itu. Misalnya dia mau niat, saya mau palak orang di tengah jalan nanti ini. Baru niat. Nanti dikerjakan baru dia hitung. Tapi kalau misalnya sawantar ini anak mau buat traktir kopi. Nah, contoh ya. Buat traktir kopi. Baru niat ini. Qadarullah jatuh uang. Uang 50.000 jatuh di kantong. Tidak jadi. Sudah tak catat satu pahala. Lihat itu bagaimana itu. Apakah yang begini bukan ibadah? Aneh sekali. Kalau ada orang yang ngaji dia bilang itu bukan ibadah. Aneh. Apalagi kalau dia selama ngaji. Jadi sebisa mungkin ini sudah sampai sama antum DP dalil. Penjelasan sudah sampai sama antum. Sebisa mungkin hadirkan hati. Melakukan apa saja, bantu orang, kasih nafkah orang tua, istri, anak, bawa anak pi beli snack, apa semua, hadirkan hati itu. Ya, karena kita ini kalau tidak diingatkan yang begini, biasa kadang kita dikasih lalai, terlalaikan, qadarullah. Taib. Kemudian, li'annaka la tastati'u anta isya illa bihadhil asya'i. Karena engkau tidak mampu hidup, tidak mampu antum hidup kecuali dengan alam semesta ini, dengan alam raya ini. Wala tatawassalu ila ibadatillah illa bihadhil asya'i. Tidak mampu antum sampai untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan perkara-perkara ini. Maka Allah menundukkannya laka untuk antum. Allah tundukkan ini alam semesta li ajli an ta'budahu, agar antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa min ajli an tafroha biha wa tasroha wa tamrohu wa tamroha wa tafsuqa wa tafjura. Bukan Allah ciptakan ini semua agar engkau bergembira dengannya, bersenang-senang dengannya, melakukan kefasikan, wa tafjura, wa ta'kula, ta'kula wa tashroba mashtahaita. Engkau makan dan minum sesuka hati. Yang diantara perkara yang aneh disampaikan dosennya kami di KUSA, Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah, dia bilang ada di antara sekelompok manusia itu, kalau dia mendapatkan nikmat, tidak senang hatinya sampai nikmat itu dia jadikan untuk wasilah untuk bermaksiat. Ada orang seperti itu, dia dapat nikmat ini, dapat rezeki, dapat mobil, tidak senang hatinya sampai dia dia jadikan dia jadikan nikmat itu, dia jadikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ada sejantar orang seperti itu. Padahal Allah berikan itu semua, Allah ini semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadza sya'nul bahaim. Kalau seperti ini, tidak ada bedanya dengan hewan-hewan ternak itu. Hewan ternak itu makan, habis itu berjima dengan pasangannya. Sudah, habis itu sudah. Bahkan
sebagian ulama mengatakan keadaan manusia yang seperti ini, dia diberi nikmat, cuma bermaksiat, tidak mau beribadah, baru dia mau suka-suka melanggar, minum khamar, berzina atau yang lain-lainnya, melanggar aturan Allah, ini lebih sesat daripada hewan ternak. Bahkan hewan ternak itu lebih mulia dari mereka. Dijelaskan dalam ayat, hewan-hewan ternak itu semuanya berzikir. Makhluk-makhluk Allah ini semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang ini apa? Orang ini lebih parah daripada hewan ternak. Dia tidak mau berzikir, tidak mau sholat. Tapi apa? Nikmat jalan terus, harta tertambah terus. Nah, ini apa? Istidraj. Cuma penguluran saja. Taib. Kemudian amal adamiyun. Adapun anak Adam, maka Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka ligoyatin azimah. Perhatikan. Ini menurut Syekh bahwa ibadah itu adalah tujuan yang paling agung. Wa hikmatin azimah, hikmah yang paling agung yaitu ibadah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikanku rizki, dan aku juga tidak ingin agar mereka memberikanku makan. Maka Allah tidaklah menciptakanmu, ini perhatikan ikhwan, Allahu ma khalaqaka litaktasiba lahu. Allah tidak menciptakan antum supaya antum cari akan kerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Cari penghasilan untuk Allah. Allah tidak ciptakan antum untuk itu. Litaktasiba, taktasiba ini iktasaba yaktasibu, cari nafkah. Taib. An tahtarifa wa tajma'a lahu malan. Maksudnya engkau berprofesi dan mengumpulkan untuk Allah itu harta. Allah tidak menciptakan antum seperti itu. Kama yaf'alu banu adama ba'duhum li ba'din, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian anak Adam antara yang satu dengan yang lainnya. Tuh antum lihat orang bos-bos itu punya DP karyawan. Ini aslinya apa? Dia berbuat baik kepada karyawannya supaya karyawannya kumpulkan untuk dia harta, cari akan dia nafkah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Diciptakan antum bukan untuk kumpulkan harta untuk Allah, bukan. Ya ja'aluna ummalan. Nah, ini sebagian manusia ini menjadikan buruh, menjadikan orang itu sebagai buruh. Ya jama'una lahumul makasiba, agar bisa mengumpulkan untuk mereka sumber penghasilan. La, kata beliau. Tidak. Allahu ghaniyun an hadza. Allah tidak butuh itu semua. Jadi kalau faedahnya ini, kalau kata ginaan, ghaniyun an, itu artinya tidak butuh. Itu artinya tidak butuh. Faedahnya ini. Ghaniyun an itu artinya tidak butuh. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Termasuk kita juga. Oleh karenanya Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Allah Jalla wa ala yut'imu wa la yut'am. Allah ini memberi makan dan tidak diberi makan. Allah Subhanahu wa taala. Ghaniyun anit ta'am. Allah tidak butuh makan. Dan Allah ghaniyun bidzatihi. Allah ghani, Allah tidak butuh. Itu memang sifatnya Allah seperti itu, tidak butuh. Zat Allah memang seperti itu, tidak butuh dengan yang lainnya. Bahkan ikhwan fiddin, yang lebih mencengangkan lagi, walaisa huwa fi hajatin ila ibadatika. Allah tidak butuh dengan ibadahnya antum. Antum beribadah, antum mau kufur wal iyadzubillah, Allah tidak butuh itu semua. Lau kafarta, seandainya antum kufur, mana qasta mulkallahi, seandainya antum kufur, sedikit pun tidak akan mengurangi kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Walakin, akan tetapi, antal ladzi bihajatin ilahi, antumlah yang butuh kepada Allah. Antal ladzi bihajatin ilal ibadati, antum yang butuh kepada ibadah. Jadi hakikatnya kita ini beribadah ini bukan untuk memenuhi kebutuhannya Allah, bukan. Kita beribadah, sholat, baca Quran, berpuasa, berhaji, zakat, bersedekah. Itu hakikatnya Hakikatnya kita yang butuh kepada itu. Bukan, kenapa ini, kenapa beribadah, sholat? Ini kan perintah Allah. Allah butuh dengan ibadah ini. Tidak butuh. Allah tidak butuh dengan ibadahnya antum. Tapi antumlah yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Famin rahmatihi, dan di rahmat Allah, annahu amaraka bi ibadatihi min ajli maslahatika.
Dan di antara rahmat Allah, bahwasanya Allah, di antara kasih sayang Allah, Allah memerintahkan antum untuk beribadah kepada Allah agar itu mendatangkan kemaslahatan bagi antum sendiri. Ya. Li'annaka idza abadtahu fa innahu yukrimuka bil jazaa'i was thawabi. Masyaallah. Ya, karena jika engkau beribadah kepada Allah, maka Allah akan memuliakanmu dengan ganjaran dan pahala. Maka ibadah itu sababun liikramillahi laka fid dunya wal akhirati. Maka ibadah itu adalah sebab, ya, sebab pemuliaan Allah untukmu baik di dunia maupun di akhirat. Maka kata Syekh, famanil ladzi yastafidu minal ibadah. Kalau begitu siapa yang butuh sama ibadah ini sebenarnya? Siapa yang mau ambil manfaat dari ibadah ini sebenarnya? Maka kata Syekh, al-mustafidu minal ibadati huwal abidu nafsuhu. Yang mengambil faedah terbesar bagi ibadah ini adalah sudah hamba itu sendiri yang mengambil faedah terbesar dari ibadah. Amma Allahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun anil khalqihi an khalqihi. Adapun Allah jalla wa ala, maka Allah tidak butuh dengan makhluknya. Jelasin ya. Taib. Tambah sedikit, ya. Saya lanjutkan sedikit. Kemudian qala Syekh, na'am. Nanti insyaallah kita lanjutkan saja di pertemuan berikutnya. Masih agak panjang ini ya.